Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nashwa Alifa dengan NIM 20240070046 akan sedikit memaparkan mengenai konsep inti dari riba, gahar, maisir, tadlis, ihtikar, naj, amanah, akad halal, dan tanggung jawab sosial dengan memilih kasus A, yaitu penjualan online mystery box. Nah, kalau dilihat dari kasus penjualan online mystery box itu sebenarnya praktik ini itu menarik tapi juga bermasalah kalau dilihat dari kacamata ekonomi Islam. Mystery box itu kan konsepnya pembeli bayar sejumlah uang tetapi dia nggak tahu apa itu isi barangnya sampai paketnya datang. Nah, di sini tuh muncul unsur gahar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam Islam, gharar dilarang karena bisa membuat salah satu pihaknya atau pembeli atau pedagang itu dirugikan. Nabi Muhammad sendiri melarang menjual beli yang mengandung ketidakpastian. Selain itu juga potensi tadlis, yaitu penipuan atau penyembunyian informasi karena pembeli sebelumnya tidak diberitahu dengan jelas barang apa yang sebenarnya dia beli. Nah, kalau berbicara mengenai syarat sahnya jual beli dalam fikih muamalah, objek yang dijual itu harus jelas dan dapat diketahui sifatnya, jumlahnya, beserta harganya. Namun dalam kasus mystery box sendiri, semua itu justru tidak jelas. Pembeli hanya mengetahui harga tetapi tidak tahu apa barang yang sebenarnya ia beli, bagaimana kondisinya, dan apakah nilainya sepadan dengan uang yang telah dikeluarkan. Nah, supaya gahar ini bisa dihilangkan, penjual seharusnya transparan sejak awal. Misal, menyebutkan jenis barang yang mungkin diterima, nilai minimal barang, atau memberi opsi pengembalian kalau pembeli merasa barangnya tidak sesuai. Itu bagian dari sikap amanah dan adil, di mana penjual menjaga kepercayaan dan memperlakukan pembeli secara jujur. Tapi kalau kita lihat dari lebih dalam lagi, penjualan mystery box ini juga mengandung maisir atau unsur perjudian karena pembeli membeli barang dengan harapan dapat sesuatu yang lebih berharga dari uang yang telah dia keluarkan. Jadi seperti main untung-untungan, padahal dalam Islam transaksi yang sehat itu harus berdasarkan kejelasan dan kerelaan, bukan spekulasi. Kalau sampai penjual juga melakukan manipulasi atau menimbun barang agar terlihat langka, itu sudah termasuk praktik ihtikar atau najis yang sama-sama dilarang karena dapat menipu dan merusak keadilan pasar. Kalau dilihat dari sisi syariah, bentuk jual beli seperti ini sebaiknya tidak dilakukan sama sekali karena sulit dipisahkan dari unsur-unsur gahar dan maisir yang dilarang. Alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip muamalah adalah menjual produk dengan spesifikasi jelas dan nilai yang pasti. Misal, dengan membuat paket promosi bertema atau hadiah tambahan yang sifatnya transparan, bukan acak. Dengan begitu, akad jual belinya tetap halal, tidak mengandung unsur riba, spekulasi, atau perjudian, dan tetap mencerminkan nilai amanah, adil, serta tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.